Musim dingin pun tiba, Fusen Kazura datang dan memberitahu kejadian baru yang akan dialami mereka berlima. Kejadian kali ini bakal berkaitan dengan hati. Apapun kata-kata atau kalimat yang diucapin dari dalam hati bakal bisa didengar oleh siapapun. Ini terjadi secara acak dari waktu, tempat, dan juga suasana. Bahkan kata-kata yang gak pengen diucapin secara lisan bisa didengarkan oleh mereka berlima. Ditambah lagi si orang yang ngucapin dalam hati ini bisa tahu siapa-siapa aja yang nerima ucapannya itu. Bisa kalian lihat ya, Nagase ini bener-bener sedih banget nih di sini. Dan kejadian Michi random pun dimulai. Taichi mengungkapkan perasaannya sekali lagi, tapi di sini Nagase malah menolak perasaannya Taichi. Lalu tiba-tiba ada bisikan hati Nagase yang Taichi dengarkan. Kok Nagase bilang begitu sekarang kan? Ini sekali lagi kalian ingat-ingat ya, Nagase sama sekali nggak tahu seperti apa karakter dan kepribadiannya. Kok gitu dong bisa sampai sedih atau nolak Taichi gitu kan? Sabar teman-teman, sabar. Masih belum bisa aku ceritain di awal-awal ya. Hari itu adalah hari Valentine, tepat pada tanggal 14 Februari. Dan Taichi terus-terusan murung karena cintanya ditolak oleh Nagase. Fujisi mah nggak bisa lihat Taichi murung begitu. Makanya ya dia ajak itu Taichi ke halaman sekolah dan menghiburnya. Sesekali juga dia menyerempet omongan ke Inaba gitu kan. Tapi tiba-tiba suara hati Inaba terdengar oleh Taichi. Kemudian Taichi ke ruang eskul. Mau nggak mau dia harus bertemu Nagase walaupun bakal canggung nantinya. Pas Taichi udah masuk ruangan, teman-teman lain kebingungan ya. Karena Pak Goto bakal membimbing eskul musik jazz juga. Otomatis Pak Goto ini kudu memilih salah satu eskul. Mereka semua mau pertahanin Pak Goto ini ya. Selain karena Fuzen yang sering merasuki tubuhnya, ada alasan lain juga, yaitu kalau misalkan guru pembimbingnya diganti jadi guru rajin, udah pasti mereka gak bisa bebas ya aktivitasnya karena selalu diawasin gitu. Mau gak mau mereka harus kerja keras biar bisa maksimalin presentasi saat pertunjukan antar klub eskul di akhir tahun nanti. Pas mereka lagi mumet-mumetnya mikirin masalah Pak Goto, tiba-tiba si Aoki malah ngebahas tentang hari Valentine. Guys, mending kalian cerita-cerita deh, mau kasih coklat ke siapa gitu atau suka ke siapa biar nggak canggung nanti guys. Wah jelas ini makin kacau ya gara-gara si Aoki ngomongin ini. Tiba-tiba Taichi juga kelepasan ngomong di hati kalau cintanya itu udah ditolak sama Nagase. Nah, di sini Inaba cemburu ya karena dia udah bikin coklat sendiri untuk Taichi. Dan juga sebelum Taichi nembak seharusnya ngomong aja ke Inaba kalau dia milih Nagase. Jadi dia nggak perlu bikin coklat gitu maksudnya. Nah, lalu Inaba tetap marah ke Nagase kenapa dia nolak perasaannya Taichi. Tiba-tiba hati Nagase mengucapkan sesuatu yang amat sangat perih dan didengarkan oleh mereka semua. Mereka sama sekali nggak percaya kalau Nagase mengatakan itu. Dan di titik inilah Nagase mulai mengalami perubahan drastis. Inaba juga mengatakan hal yang benar-benar menyakitkan di hati Nagase. Tapi di anime ini nggak disebutin kata-katanya ya teman-teman. Kalau dari apa yang aku baca di light novelnya ya, ini menurutku yang dikatakan Inaba tuh kayak gini. Ternyata ini sifat asli dari sahabat terbaikku. Atau aku menyesal telah mengetahui sifat asli sahabat terbaikku. Ingat ya teman-teman, ini tuh menurutku. Karena di light novelnya ya, light novel terjemahan Indo tuh belum kelar. Jadi aku baca yang bahasa Inggris, tapi nggak sampai habis karena nggak terlalu paham bahasa Inggris lah. Kalau kalian ada yang bener-bener fasih bahasa Inggris ya atau bahasa Jepang lah dan pernah baca ini LN Kokoro Connect, tolong kasih tahu ke aku di komen ya tentang perkataan apa yang diucapin Inaba inilah pokoknya. Soalnya aku nggak baca full teman. Oke lanjut. Saat di rumah adiknya Taichi memberikan coklat, tapi pikiran Taichi ini lagi bener-bener kacau sekarang. Keesokan harinya Inaba bertanya ke Nagase kenapa dia menolak perasaannya Taichi. Apa ada hubungannya sama fenomena ini? Memang ada hubungannya, tapi aku bener-bener
bener-bener udah nggak tertarik untuk berpacaran dengannya. Perasaanku ini dimulai saat pertukaran tubuh waktu itu. Tanpa ada fenomena itu nggak mungkin ini terjadi. Dan juga saat itu aku masih belum seperti ini. Berarti penilaian tentang sifatku waktu itu dan sekarang juga berpengaruh kan? Pengaruhnya juga nggak cuma dari fenomena sekarang ini kok. Kemudian bisikan hati Taichi pun terdengar di sini. Setelah mendengar itu, Nagase kembali berangkat ke sekolah. Lalu hati Nagase mengatakan, ada apa dengan aku yang sekarang ini? Aku gak bisa mengatakan apa yang aku rasakan. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Inaba dan Taichi bertemu di dekat lapangan sekolah. Lalu Inaba meminta maaf karena waktu itu memarahi Taichi. Inaba juga bilang kalau Taichi seharusnya bilang dulu ke dia sebelum nembak Nagase, karena Inaba ini udah bener-bener kalah telak lah pokoknya. Lalu bisikan Taichi pun terdengar kembali. Ternyata selama ini Taichi bingung milih siapa ya. Dia memang mencintai Nagase, tapi kalau dia bilang ke Inaba, pasti Inaba sakit hati dan gak bisa ngelepasin Taichi. Kemudian Inaba tetap memberikan coklat yang udah dibuatnya ke Taichi. Inaba bertanya lagi ke Taichi ya, setelah lu ditolak Nagase, lu nggak pernah mikir untuk langsung berpacaran dengan gue kan? Taichi pun menjawab kalau dia sama sekali nggak pernah berpikiran seperti itu. Lalu Inaba mengatakan, sekarang lu masih mencintai Nagase ya, sedangkan aku sama sekali nggak tahu apa yang harus kulakukan untuknya. Tapi yang jelas aku masih mencintaimu, Taichi. Taichi pun bilang tunggu jawaban dari gue nanti ya, Inaba. Keesokan harinya mereka mendiskusikan gimana caranya menang pas presentasi antar klub nanti. Ngalor ngidul ya kan, ngobrol mereka akhirnya dapat solusi terbaik. Nah, di sini Nagase sebagai ketua ekskul jawab seadanya aja. Oh iya, bagus itu. Gitu deh. Udah gitu doang jawabnya teman-teman. Kemudian Aoki mendengar bisikan hati Nagase. Iori-chan, BTW teman-teman, ini ada tambahan lagi ya bisikan hati Nagase buat si Aoki. Soalnya ini nggak diceritain sama animenya, aku taunya ini dari light novel. Oke, bisikan hati Nagase ke Aoki tuh kayak gini. Seorang Nagase Iori sudah berakhir, oke? Dia sudah berhenti. Nah, itu baru bisikan hati Nagase yang pertama. Nah, lalu yang kedua ini ya. Bisikan ini terdengar oleh Aoki saat dia masih tidur di pagi hari. Ini sebelum berangkat sekolah yang ini nih, yang sebelum scene mendiskusikan presentasi klub eskul teman-teman. Nah, bisikan hati Nagase yang lain ini adalah yang mana sifat asliku yang terlihat di luar selama ini atau di dalam. Aku nggak bisa menahan ini semua. Aku nggak bisa memilih untuk bersikap berbeda setiap saat. Cuma sifat burukku ini satu-satunya pilihanku. Setelah itu si Aoki ini terbangun dari tidurnya. Nah, dia ini bingung apakah perasaan Nagase ini kudu dibilang ke yang lainnya, karena bisikan hati Nagase ini cuma dia yang mendengarnya. Dan singkat cerita sampailah mereka tuh yang berdiskusi tentang presentasi tadi teman-teman. Nih mohon maaf ya kalau misalkan rada flashback sedikit teman-teman. Aduh. Oke, lanjut. Saat Aoki pulang, dia memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan begitu semua pasti baik-baik saja dan kita semua bisa balik kayak biasanya. Kemudian Fusen tiba-tiba muncul di sini teman. Dia mengatakan kalau Aoki sama sekali nggak berguna karena tidak ada yang berubah walau ada fenomena ini. Jelas ya teman-teman ya, ini bener-bener jelas banget. Si Fusen ini sengaja meneruskan bisikan hati Nagase ke Aoki selama 1 hari full, dari Aoki bangun pagi hari sampai ke presentasi tadi yang mendiskusikan presentasi itu teman-teman. Si Fusen ini berharap kalau si Aoki ini bisa bikin Fusen tertarik atau seneng-seneng lah pokoknya. Tapi nyatanya Aoki tetap sama prinsipnya sendiri gitu. Dia tetap jadi diri sendiri. Pokoknya individual lah teman-teman. Berarti Fusen sekarang cuma bisa bersenang-senang dengan Nagase doang. Nagase orangnya mut-mutan, cocok jadi bahan kesenangannya si Fusen ini teman-teman. Salah satu anggota klub musik jazz bernama Shiroyama ingin menyatakan perasaannya ke Nagase. Tapi Nagase menyudahi pertemuan ini karena Shiroyama mencintai Nagase yang ceria, humoris, dan suka tersenyum. Lalu Nagase pun pergi dari sana. Kemudian seorang cewek bernama Setouchi ngajak ngobrol Nagase kan. Kenapa dia nggak menghargai perasaan Shiroyama? Padahal Shiroyama itu bermaksud baik. Dengan dinginnya Nagase bilang kalau ini bukan urusan Setouchi. Siapa yang dia tolak juga bukan urusannya. Dari sini Setouchi makin benci sama Nagase karena dia udah hancurin perasaan Shiroyama.
Gosip mengenai penolakan Nagase mulai tersebar. Sifat dinginnya juga mulai diketahui oleh banyak orang. Semua ini karena Setouchi yang menceritakan tentang Nagase. 怒ってないよ、全然。これでいい。もういい。楽しそうなのが永瀬だったのに。嘘つきだと思うんでしょ。 Saat Taichi dan Nagase survei tempat untuk presentasinya nanti, Taichi menawarkan bantuan kan ke Nagase, tapi bisikan hati Nagase benar-benar menolaknya. Karena hal ini mereka berdua mulai berpencar, tapi saat Taichi merenung tiba-tiba bisikan hati Inaba terdengar olehnya. 文化研究部は解散すべきではないだろうか。 Taichi langsung menemui Inaba di sebuah kafe. Taichi bertanya, apa lu beneran mau bubarin eskul ini? Lalu Inaba pun menjawab kalau akhir-akhir ini memang berpikiran kayak gitu, karena si Fuzen ini kan muncul pas kita lagi semua bikin eskul ini. Nah, kalau misalnya kita bubarin, pasti dia bakal beneran pergi. Fuzen gak bakal ganggu kehidupan kita lagi. Tapi ya gue juga gak tahu sih kalau misalnya udah dibubarin si Fuzen ini beneran pergi atau masih ganggu kayak biasanya. Taichi pun bertanya lagi di sini ya. Hei, apa ini beneran dari keinginan hati lu sendiri, Inaba? Kemudian mereka terdiam sejenak dan Inaba mengatakan kalau dirinya emang bener-bener gak rela pisah sama teman-teman yang dimilikinya sekarang. Malah pengennya itu klub ekskul ini terus bertahan. はいはい、そうだよ。私はそれでもみんなでいたいと思ってるよ。これからもみんなでいろいろなことをやっていきたいと思ってる。解散なんてしたいわけねえだろ。やっぱりか。もちろん稲葉とも。最後のところ。さっきみたいに感情込めて。もちろん稲葉とも。 Aduh, itu Mbak Inaba manis sekali, astaga. Lalu mereka berdua pulang bersama dan di sini mereka sama sekali belum mengerti Nagase sepenuhnya. Apa yang Nagase pengen? Apa yang bikin Nagase jadi kayak gini? Si Inaba berpikir kalau ini ulahnya karena udah jadi penghalang cinta mereka berdua. Tapi Taichi nggak berpikiran sama sekali kayak gitu. Dan tiba-tiba si Taichi dengan lantang ngomongnya, cintaku ditolak, cintaku ditolak. Di depan umum dia ngomong kayak gitu. Ini si Inaba langsung kaget jelas lah. Kok temen gue jadi gendeng begini gitu kan? かっこいいぞ。振られたのに。振られたのに。2回繰り返さなくてもいいだろう。 Taichi bilang kayak gitu karena harus terpaksa menerimanya dan memikirkan apa yang harus dia lakukan ke depannya. Saat di rumah, Taichi ini bertanya ke adiknya, Dek, coklat yang waktu itu tanda cinta darimu kan? Maaf ya, tapi kita ini kan saudara gitu kan. Kita gak bisa yang namanya itu cinta-cintaan seperti itu. Lalu adiknya ini ketawa aja temen. Karena maksudnya memang bukan cinta sebagai pasangan. Tapi tiba-tiba adiknya ini mencium pipinya Taichi dong. Ini Taichi langsung seneng girang deh, jingkrak-jingkrakan nih. 妹のほっぺチュー。きたこれ。 Sorry teman-teman, ini sebenarnya scene penting gak penting sih, tapi sengaja aku masukin biar kalian gak serius-serius amat gitu loh dengerin aku cerita. Mohon maaf teman-teman ya. Keesokan harinya Nagase lagi-lagi dijahatin sama Setouchi. Yui yang melihatnya pun gak bisa menolong karena bisikan hati Nagase menolaknya. 話しかけないで。 Saat pulang sekolah, Yui mengatakan di dalam hatinya kalau Nagase selama ini udah banyak membantunya. Di saat Yui mengurung diri di rumah, Nagase selalu menjenguknya tiap hari. Yui tahu kalau Nagase saat ini sedang tertekan, tapi dia nggak bisa lakuin apa-apa karena dia nggak tahu penyebab Nagase jadi seperti ini. Yang Yui bisa lakukan cuma fokus mengerjakan bahan presentasi biar ekskul bisa bertahan sampai Nagase kembali seperti semula. Sambil ngerjain, mereka ini bener-bener antusias banget buat ngerjain bagiannya Nagase teman-teman. 困ったら助けを求めればいいってことは、いおりちゃんは分かってるはず。それでも私たちなら怖いよ。本当に怖い。妥協して負けたら悔いが残る。負けるのは嫌だ。ゆい、余計なこと言わなくていいぞ。分かってる。今は永瀬の分まで俺たちがやらないと。あんたのそういうところ好きよ。ついにゆいから愛のメッセージ。違う。 Setelah itu Yui berencana untuk menemui Nagase. Walaupun mereka semua ini udah ngelarangnya, tapi Yui tetap pengen nemuin si Nagase lah pokoknya. Dan setelah Yui menemui Nagase, dia sama sekali gak dapet jawaban apa-apa. Yang ada malah memperburuk suasana hatinya Nagase. 元に戻るもクソもないよ。ゆいは何も見えていない。 Malam harinya saat Yui mau pulang, ia berhenti di halte terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Fuzen muncul di sini. Lalu bisikan hati Yui yang meminta tolong pun tersampaikan ke Aoki dan Taichi.
ユイ、どこだ？どこだ？物騒な真似はしないでください。あなたより僕の方が強いので。Si Fusen bertanya ke Yui gimana menurutnya tentang fenomena yang ini. Yui pun menjawab kalau dia bener-bener benci banget sama fenomena ini. Tapi kali ini dia nggak mau menghindar lagi seperti fenomena Kizurendem waktu itu. Dia bakal berusaha melewatinya dan semua anggota School juga masih terus bertahan. Nah, Fusen ini teman-teman nggak nerusin pembicaraannya karena Yui sama sekali nggak menarik baginya. Lalu dia pergi gitu aja udah gitu. Tak lama kemudian Taichi datang lebih dulu dari Aoki dan sekarang Yui udah nggak kenapa-napa. Ngobrol-ngobrol akhirnya Yui ini marah-marah ke Taichi ya. Kenapa dia nggak ngambil tindakan sebelum-sebelumnya? Padahal seharusnya dia yang paling peka sama masalah-masalah kayak gini. でもあんたがあんまりにもあんまりだから言うしかないじゃない。嫌な役やらせないでよバカ。ちょっと落ち着け。っていうか私だって偉そうに説教する資格ないわよ。でも失敗したら次はどうしたら失敗しないか考えなさいよ。うじうじめめしいのよあんた。ありがとうって言っていいのか？ Keesokan paginya Inaba berbicara kembali ke Nagase. Apa penyebab dia jadi kayak gini? Kenapa dia nggak kayak biasanya yang terbuka satu sama lain? Terlebih lagi si Nagase menolak cintanya Taichi. Kenapa Nagase harus kayak gitu? Di sini ya teman-teman, yang seharusnya Nagase nggak pengen ungkapin, tiba-tiba semua kesalahannya langsung dikeluarin dah. Lu terus-terusan nyoba deketin kita berdua, tapi pas gua sama Taichi saling deket, tiba-tiba lu sendiri yang ternyata nyimpen perasaan ke Taichi. Pas gua udah nggak tertarik pacaran sama Taichi, tiba-tiba lu nyuruh gua deketin dia lagi. Lu sebenarnya maunya kayak gimana sih? Apa lu pernah mikir kayak gimana perasaan gue yang sebenarnya? Untuk meluruskan ya teman-teman, di light novel dijelasin kalau Nagase itu di titik ini bener-bener down parah pokoknya. Mentalnya udah bener-bener kena gara-gara semua orang menyesal atau kaget ngeliat diri Nagase yang dark ya, kutip dark kalau lagi bad mood. Oke, segini dulu untuk clue atau petunjuknya kenapa si Nagase ini bertingkah kayak gini. Kita lanjut ke episode 16 dan 17.